Izin memperkenalkan diri, calon taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 23, nama Pandu Prasetyo Wibowo, Prodi Administrasi Keimigrasian C NRT 2020.2147.1.02. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam insan imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu. Izin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas Pancasila, yaitu implementasi sila-sila Pancasila sebagai insan imigrasi. Insan di sini memiliki arti yaitu sumber daya yang berkaitan dengan imigrasi. Lalu Pancasila sendiri terdapat 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, di mana sila pertama ini menekankan kepada agama yang dianut masing-masing insan dari imigrasi, di mana agama di sini bersifat sangat sakral dan sangat penting untuk dijunjung tinggi. Lalu salah satu implementasinya adalah sebagai insan imigrasi, kita harus menangkal sikap intoleransi dan radikalisme yang bertentangan dengan sila pertama. Lalu ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana dilambangkan dengan rantai emas. Di sini sila kedua menekankan terhadap hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini tidak boleh dianggap remeh, dan kita harus menghormati antar hak asasi manusia perseorangan. Salah satu contohnya dalam implementasinya adalah tidak melanggar hak asasi manusia perseorangan atau kelompok tertentu. Lalu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin, di mana sila ketiga ini menekankan terhadap penempatan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, yang mana implementasinya adalah membantu masyarakat Indonesia dalam permasalahan imigrasi tanpa memandang perbedaan. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng, yang mana ini menekankan terhadap keutamaan musyawarah dan menghormati antar perbedaan pendapat. Sebagai contohnya adalah sebagai insan imigrasi, kita harus menyelesaikan suatu keputusan dengan musyawarah mufakat agar dapat bersifat final. Lalu yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Di sini menekankan terhadap pengembangan sikap adil terhadap sesama, yang mana penerapannya adalah penerapan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yang mana bisa disebut WBK dan WBBM. Sekian presentasi dari saya. Setelah ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu penerapan WBK, WBBM, dan bagaimana penerapan tersebut menentang terhadap sila kelima. Terima kasih. Wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Zona integritas sendiri dibangun atas dasar tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional dalam melayani masyarakat.
Dalam hal ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus yang bertentangan dengan sila Pancasila, yaitu khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus suap imigrasi yang telah meraup uang sebesar 1,2 miliar terkait penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di lingkungan kantor imigrasi. Kasus ini menyeret Kepala Kantor Imigrasi Mataram bersama Kepala Sesi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram. Yang diperiksa oleh KPK adalah Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian atau Intel Tuskim Kantor Imigrasi Mataram. Lalu ada Kasubsi Tata Usaha Kantor Imigrasi, ada Ajudan Kepala Imigrasi Mataram, dan Kasubsi Penindakan Intel Dakim Kelas 1 Mataram, serta terdapat 2 staf seksi Intel Dakim Kelas 1 Mataram. Dalam hal ini, kasus korupsi sangat bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga telah menyimpang terhadap etika pegawai imigrasi yang salah satunya adalah etika dalam bernegara, yaitu melakukan penegakan hukum keimigrasian berupa penyelidikan, penyidikan, dan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang kegiatan dan keberadaannya tidak dikehendaki di Indonesia karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan HAM harus bisa memastikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa tidak ada praktek percaloan, bebas pungli, petugas memberikan pelayanan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, serta kepastian waktu penyelesaian. Menteri Hukum dan HAM juga memerintahkan kepada seluruh kepala kantor wilayah dan kepala divisi untuk berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi pembangunan zona integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya. Sekian pemaparan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terhadap insan imigrasi oleh saya, Pandu Prasetyo Wibowo. Dengan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan apabila ada salah kata saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.